Pendiri Amazon, Jeff Bezos adalah orang terkaya di dunia, menurut daftar miliuner majalah Forbes yang rilis tahun 2019, dengan kekayaan senilai kurang lebih 131 miliar US dollar atau dalam rupiah sebanyak 1,87 kuadriliun, menjadikannya sebagai orang terkaya dalam sejarah dunia modern. Meskipun pendiri Amazon, Jeff Bezos disebut-sebut sebagai orang terkaya dalam sejarah dunia modern, namun, ia bukanlah orang terkaya sepanjang masa. Gelar orang terkaya sepanjang masa dipegang oleh Mansa Musa. Lalu siapakah Mansa Musa? Berapa banyak jumlah dan dari mana sumber kekayaannya? Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel ini, juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Mansa Musa adalah penguasa Afrika Barat di abad ke-14 yang amat sangat kaya dan dermawan. Saking dermawannya, sedekah yang ia berikan menghancurkan perekonomian suatu negeri. Jumlah kekayaan Mansa Musa, jika dihitung di masa kini sungguh luar biasa, sampai-sampai hampir mustahil untuk benar-benar memahami betapa kaya dan berkuasanya ia saat itu, ungkap Rudolf Buchwer, guru besar sejarah di Universitas California. Mansa Musa, lebih kaya dari apa yang orang bayangkan, ujar Jacob Davidson, seorang penulis tentang Raja Afrika. Pada tahun 2012, situs website Amerika Serikat, Celebrity Net Worth, memperkirakan jumlah kekayaan Mansa Musa berada di angka 400 miliar US dollar atau sekitar 5,72 kuadriliun rupiah. Namun, sejarawan ekonomi satu suara bahwa kekayaannya tak mungkin diejawantahkan ke dalam angka. Mansa Musa lahir pada tahun 1280 di keluarga para penguasa. Saudara laki-lakinya yakni Mansa Abu Bakar memerintah kerajaan mereka hingga tahun 1312. Mansa Abu Bakar pada saat itu turun tahta karena lebih memilih untuk pergi dalam sebuah ekspedisi. Menurut sejarawan Suriah abad ke-14, Sibab al-Umari, Mansa Abu Bakar terobsesi dengan Samudra Atlantik dan segala sesuatu yang ada di baliknya. Mansa Abu Bakar dikabarkan berangkat dalam sebuah ekspedisi dengan armada sebanyak 2.000 kapal serta ribuan pria, perempuan dan budak. Mereka pergi berlayar, namun tak pernah kembali. Beberapa sejarawan seperti mendiang sejarawan Amerika, Ivan van Sertima berasumsi bahwa rombongan Mansa Abu Bakar berhasil mencapai Amerika Selatan, namun tak ada bukti yang mendukung asumsi tersebut. Bagaimanapun akhirnya, Mansa Musa lah yang mewarisi tahta yang ditinggalkan sang saudara laki-laki. Di bawah kepemimpinan Mansa Musa, kerajaan Mali berkembang pesat. Ia berhasil menguasai 24 kota baru, termasuk Timbuktu. Kerajaan tersebut membentang sepanjang 3.128 km, dari Samudra Atlantik hingga daerah yang kini merupakan Niger, termasuk kawasan-kawasan yang kini menjadi Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambia, Guinea-Bissau, Republik Guinea dan Pantai Gading. Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, sumber daya alam yang dimiliki kerajaan Mali pun sangat besar, termasuk emas dan garam. Menurut British Museum, pada masa kekuasaan Mansa Musa, kerajaan Mali memiliki hampir separuh jumlah emas yang beredar di kawasan dunia lama, negeri-negeri di Afrika, Asia dan Eropa. Dan semuanya milik sang raja. Pendapat lain datang dari Kathleen Bickford Berzok, yang merupakan spesialis seni Afrika di Blok Museum of Art di Universitas Northwestern yang mengatakan, sebagai penguasa, Mansa Musa punya akses yang hampir tidak terbatas terhadap sumber-sumber kekayaan paling bernilai pada abad pertengahan. Pusat-pusat perdagangan besar yang menggunakan emas dan komoditas lain sebagai alat tukar juga berada di daerah kekuasaan Mansa Musa, dan ia memperoleh kekayaannya dari aktivitas perdagangan tersebut, begitu ungkapnya. Walaupun kerajaan Mali menjadi sumber emas, kerajaan tersebut tidak banyak dikenal. Namun, hal ini berubah ketika Mansa Musa yang merupakan seorang Muslim yang taat, memutuskan untuk berhaji ke Mekah, melalui gurun Sahara dan Mesir.
Saat melakukan ibadah haji ke Mekah, sang raja dikabarkan berangkat dari Mali bersama dengan rombongan sekitar 60.000 orang. Mansa Musa membawa serta seluruh pejabat dan hakim-hakim kerajaan, pasukan tentara, penghibur, pedagang, penunggang unta dan 12.000 budaknya serta serombongan kambing dan sapi untuk persediaan makanan. Rombongan Mansa Musa tampak seperti sebuah kota yang bergerak di atas gurun pasir. Kota yang seolah bergerak bersama para penghuninya, termasuk para budak yang mengenakan pakaian dengan brokat emas dan sutra Persia terbaik, serta ratusan unta berbaris yang masing-masing mengangkut ratusan kilogram emas murni. Benar-benar sebuah pemandangan luar biasa. Dan pemandangan itu tampak lebih mewah saat rombongannya mencapai Kairo, di mana mereka dapat benar-benar menunjukkan kekayaan mereka. Mansa Musa meninggalkan kesan tak terlupakan di Kairo, hingga Al-Umari yang mengunjungi kota itu 12 tahun setelah kedatangan Mansa Musa ke sana, mengingat betul, bagaimana orang-orang Kairo menyanjung-nyanjung Raja Mali tersebut. Mansa Musa memberikan emas yang dibawanya di Kairo, sampai-sampai persinggahannya selama 3 bulan di kota Kairo menyebabkan anjloknya harga emas di kawasan tersebut selama 10 tahun, dan menghancurkan perekonomian di sana. Berdasarkan penyusutan nilai emas, menurut perusahaan teknologi Amerika Serikat, SmartAsset.com memperkirakan, perjalanan haji Mansa Musa menyebabkan kerugian ekonomi senilai 1,5 miliar US dollar atau setara 21,4 triliun rupiah di seantero Timur Tengah. Dalam perjalanan pulangnya, Mansa Musa melintasi Mesir kembali dan menurut beberapa orang, ia mencoba untuk membantu mengembalikan perekonomian Mesir dengan menarik sebagian emas dari peredaran, dengan cara meminjamnya menggunakan suku bunga yang amat tinggi dari para pemberi pinjaman Mesir. Yang lainnya mengatakan, Mansa Musa sangat boros sampai-sampai kehabisan emas. Lucy Duran, dari School of African and Oriental Studies di London, mencatat bahwa para penghibur dari Mali yang ikut bersama rombongan Mansa Musa yang merupakan pendongeng balada sejarah, marah terhadap Mansa Musa. Mansa Musa membagikan terlalu banyak emas sepanjang perjalanan, hingga para penghibur tak mau memuja-mujinya lagi dalam nyanyian mereka, karena mereka berpikir bahwa ia menghambur-hamburkan sumber daya alam lokal di luar kerajaan, ujarnya. Tak ada keraguan bahwa Mansa Musa menghabiskan atau menghamburkan banyak sekali emas sepanjang perjalanan hajinya. Namun, justru karena kedermawanannya itulah yang menarik perhatian dunia. Mansa Musa membuat kerajaan Mali dan dirinya sendiri diakui dunia. Pada peta Katalan Atlas yang berasal dari tahun 1375, sebuah lukisan bergambar seorang raja Afrika yang duduk di atas singgasana emas di puncak Timbuktu, sambil memegang sepotong emas di tangannya. Timbuktu menjadi Eldoradonya Afrika, dan orang-orang datang dari negeri terdekat dan negeri jauh untuk melihatnya. Pada abad ke-19, negeri tersebut masih menyimpan sebuah mitos sebagai kota emas yang hilang di ujung dunia, dan menjadi incaran para pemburu dan penjelajah Eropa, di mana hal ini sebagian besar berkat apa yang dilakukan Mansa Musa, 500 tahun sebelumnya. Mansa Musa kembali dari Mekah bersama sejumlah cendekiawan Islam, termasuk keturunan langsung Nabi Muhammad dan penulis puisi sekaligus arsitek Andalusia, bernama Abu Ishaq Es-Saheli yang dikenal sebagai perancang Masjid Jingu Ereber yang terkenal. Raja dikabarkan membayarnya dengan 200 kg emas, yang jika dikonversikan ke dalam mata uang saat ini, menjadi sebesar 117,2 miliar rupiah. Selain mendorong dunia seni dan arsitektur, Mansa Musa juga mendanai dunia sastra dan membangun banyak sekolah, perpustakaan dan masjid. Tak lama kemudian, Timbuktu berubah menjadi pusat pendidikan, dan banyak orang berdatangan dari berbagai belahan dunia untuk belajar di tempat yang kini dikenal sebagai Universitas Sankore. Raja yang kaya ini juga seringkali dianggap berjasa karena telah memulai tradisi pendidikan di Afrika Barat, meskipun kisah tentang kerajaannya hanya sedikit diketahui orang di luar Afrika Barat. Mansa Musa meninggal dunia di tahun 1337, pada usia 57 tahun, kemudian kerajaannya diwariskan kepada putra-putranya yang tak mampu menjaga keutuhan kerajaan,
sejumlah daerah pun memisahkan diri yang menyebabkan akhirnya kerajaan itu pun runtuh. Itulah tadi, kisah singkat tentang Mansa Musa, seorang raja yang kaya raya dengan kedermawanannya dari kerajaan Mali. Demikian untuk video kali ini dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar menambah hasanah keilmuan kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya.